atau punya masalah, bantu kita beri hiburan ataupun nasihat ataupun masukan, ya kan. Jadi tidak semata-mata dalam bentuk materi, keahlian, tenaga, pikiran juga bisa. Nah, ini balik lagi yang kelima, dalam bentuk materi lagi, tapi berbeda. Kalau yang ini adalah memberikan upeti kepada raja di zaman Sang Buddha. Kalau di zaman modern adalah membayar pajak. Jadi membayar pajak sudah termasuk kebajikan dalam. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Way Journals. Terima kasih ya sudah menonton video 1, 2, 3, dan 4 dari Panti Semedi Balerejo atau Wihara Bodigiri Blitar. Video kali ini menampilkan cuplikan behind the scene dan cerita-cerita menuju Dhammasala terbuka dan lain-lain. Terima kasih ya telah menonton sampai habis. Selamat menikmati. Lagi ya, manusia melakukan kebaktian. Di tengah sudah latihan meditasi, belajar agama. Ya, sini adalah lambang kematian. Yang mana Pak? Ini adalah lambang berbuat baik, belajar agama, meditasi, mati, masuk. Oh, ini lambang kematian. Jalan spiritualnya kan seperti itu, semua agama. Cuman ini, nah, tapi setelah masuk surga, di situ ketemu pintu. Itu pintu namanya pintu kelahiran kembali. Balik beda. Prasasti Wihara Bodigiri ditulis dengan 3 huruf. Yang kita lihat itu huruf Jawa kamu. Jawa. Nanti di dalam Ini jalur masuk mobil ya Pak? Enggak, ini sebenarnya pintu utama, cuman kita nggak buka kalau memang ada acara-acara yang besar saja, yang spesial. Nah, ini adalah pilar Asoka. Nah, tahu nggak ada gambarnya apa aja? Enggak. Pilar Asoka pasti pertama ada gambar gajah. Dari sini gajah, kemudian lembu, kemudian kuda, singa. Gajah masih dari jauh. Ini gajah. Gajah ini melambangkan kelahiran Sang Buddha. Kenapa? Karena Sang Buddha ketika dalam kandungan ibunya dimimpikan gajah putih, ya kan? Nah, kemudian lembu. Lembu itu melambangkan apa? Buddha kita yang sekarang adalah Siddhartha Buddha Gautama, dari marga Gautama. Gautama itu artinya lembu jantan. Jadi marga Gautama itu memiliki arti lembu jantan terbaik. Nah, jadi itu adalah nama marga Gautama. Nah, kemudian setelah itu ada gambar kuda. Kuda itu ketika Sang Buddha berusaha meninggalkan istana dengan kuda untuk mencari. Di semua candi pasti depannya ada ini. Nah, kalau bahasa Sanskertanya Dwalapala. Nah, ini adalah penjaga, raksasa penjaga ataupun penguasa waktu. Maka dari itu menggunakan mahkota tengkorak melambangkan ketidakkekalan. Yang mana Pak tengkorak ini? Itu mahkotanya. Mahkotanya tengkorak. Kemudian badannya dililit dengan ular. Itu melambangkan selama manusia belum mencapai kesucian pasti akan masih dililit ketamakan, kebencian dan kegelapan. Kemudian tangannya dua itu bukan Prabowo. Bahwa manusia itu selama belum mencapai kesucian pasti akan mengalami yang namanya 2 sisi yang berbeda. Suka duka, untung rugi, dipuji dicela, kenaikan pangkat dipecat. Ya, nah 48. Kita perhatikan di sini. Sebelum kita masuk, kita jelaskan dulu. Ini adalah logo Wihara Bodigiri. Ini adalah logo Wihara Bodigiri menggunakan 5 unsur binatang. Ya, logo wihara ini menggunakan 5 unsur binatang, memiliki nama Pancabala. Panca 5, bala itu kekuatan. Ya. Nah, binatang apa saja? 1, kepala gajah. Kalau gajah kupingnya lebar, ini kupingnya kecil menggunakan kuping kuda. Kemudian memiliki sayap elang. Kemudian memiliki sisik ular, ya kan, bersisik ular dan berbadan singa. Di Tipitaka juga ada ini. Ini namanya Pancabala, 5 kekuatan dalam Dhamma. Yang pertama adalah kepala gajah itu melambangkan
keyakinan. Jadi orang yang ingin sukses dalam bidang kehidupan, dalam bidang spiritual, karir, prestasi, bisnis, dan lain sebagainya harus memiliki keyakinan dan percaya diri. Itu kunci pertama. Kalau dalam bahasa Buddhisnya sada. Ya. Kemudian kuping kuda. Kuda itu binatang yang bersemangat, yang tidak pantang menyerah, tenaganya panjang, nggak gampang capek. Itu adalah wirya. Jadi orang yang ingin sukses itu harus memiliki wirya, semangat dan kerja keras. Ya, nah, kalau mau sukses harus punya semangat dan kerja keras. Kemudian yang ketiga adalah sayap elang. Sayap elang. Elang itu binatang yang memiliki mata yang fokus. Itu melambangkan bahwa orang yang ingin sukses itu harus memiliki fokus dan konsentrasi. Sati. Ya. Sati bahasa Palinya. Kemudian yang selanjutnya adalah sisik ular. Sisik ular itu melambangkan ketenangan. Jadi orang yang sukses itu harus memiliki ketenangan dan kesabaran. Kenapa tenang dan sabar? Ya, kalau tenang itu samadhi. Ya. Kenapa butuh ketenangan dan kesabaran? Ular itu kan memiliki proses ganti kulit ya. Kalau proses ganti kulit terjadi, dia tidak makan, tidak minum, hanya berdiam diri menunggu proses ganti kulitnya selesai. Jadi dia butuh ketenangan dan kesabaran. Harus sabar menunggu. Orang sukses juga harus punya kesabaran. Ya. Yang kemudian secara keseluruhan berbadan singa, ya kan? Badannya kan singa. Ya. Singa tadi sudah diceritakan adalah identik dengan raja rimba. Raja itu identik dengan bijaksana. Jadi orang yang mau sukses itu satu, butuh keyakinan dan percaya diri. Dua, butuh semangat dan kerja keras. Tiga, butuh fokus dan konsentrasi. Empat, butuh ketenangan dan kesabaran. Lima, butuh kebijaksanaan. Nah, setelah ini kita masuk di sini ada masalah. Silahkan berfokus. Ini adalah stupa Bodhiratana yang atasnya menggunakan batu hitam, bawahnya menggunakan batu putih. Di sini menunjukkan seseorang yang manusia kan terdiri dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikirannya masih belum baik, tapi ucapan dan perbuatannya sudah baik, dilambangkan dengan batu putih. Tapi pikirannya masih kadang muncul yang masih belum suci. Jadi sudah bagus karena sudah bisa mampu diempet, nggak keluar menjadi ucapan dan perbuatan, hanya pikirannya saja. Nah, ini sudah mulai peningkatan dari yang Candi Bubrah yang di awal tadi. Nah, setelah sini baru nanti kita akan melihat kolam perubahan dan selanjutnya akan menuju Datasala atas yang paling utama di wihara ini, yaitu menceritakan tentang ini ya Pak, yang bawahnya hitam itu ya Pak? Ya. Bawahnya hitam? Ya, atasnya putih. Atasnya putih. Pikirannya masih kadang muncul yang kotor, masih kadang muncul yang belum bersih, tapi dari segi ucapan dan perbuatannya sudah keluar yang baik-baik, yang sudah baik. Belum suci total, tapi masih kadang muncul, hampir lah, sudah ada peningkatan spiritual. Nah, selanjutnya sebelum mampu menuju ke atas, dia akan mengalami ini namanya kolam perubahan. Di kolam perubahan ini apa? Karena kolam perubahan ini hitam dan putih menjadi satu. Jadi kadang-kadang kita masih melakukan kebajikan, juga melakukan kejahatan. Masih belum bisa putih semua, tapi juga tidak hitam semua. Ya, ketika kita sudah mengenal Dhamma, ya berarti kita sudah bisa bercampur lah. Kadang melakukan karma baik, kadang melakukan karma buruk. Nah, orang yang sudah bisa mampu mencapai ke atas, ini menceritakan tentang pencerahan, ya kan? Yang dimana Dhammasala terbuka ini,
Orang yang sudah mau naik ke atas harus melewati 2 buah singa di depannya. Singa itu adalah lambang keakuan. Orang yang bisa mampu ke atas adalah orang yang sudah meninggalkan pohon bodi. Pohon bodi ini adalah pohon bodi yang keturunan keempat. Ini keturunan keempat, kenapa? Karena pertama yang Bodhgaya, Sang Buddha mencapai kemudian, kemudian dibawa, dipindahkan ke ditanam ke Sri Lanka. Nah, sama Bante Sri Lanka dibawa ke Indonesia tahun 1930-an, ditanam di Borobudur dan Wihara Tanah Putih. Nah, kita ini yang dari Wihara Tanah Putih. Jadi sudah keturunan keempat. Yang keturunan kedua itu nanti yang kita lihat akan dibawa. Silakan kalau mau nama salah. Oh, ini udah wihara bagian bawah dari ketinggian. Jadi tempat tertinggi wihara ini adalah ini, karena kita keliling muter 360 derajat, tidak ada tanah yang lebih tinggi daripada tanah wihara ini. Dhammasala terbuka. Nah, ini kita wihara bagian bawah, kita lihat dari atas ke bawah. Nah, itu roda dhamma, ya itu pohon bodhi yang besar itu keturunan kedua, langsung dari Bodhgaya. Nah, ini. Ya. Jadi nanti tanggal 26 siaran langsung dari sini. 26, oh Katinanya? Iya, iya, siaran langsung YouTube di sini. Oke, waktunya kita sudah tinggal. Boleh foto? Boleh. Waktunya sudah habis. Nah, ini kalau biku-biku yang senior pakai mobil ini turun ke bawah. Bante pun pakai mobil ini, saya antar karena suruh latihan meditasi di mana, Bante suruh naik turun ya latihan juga. Kita aja yang masih muda aja, gimana? Sampai bawah terus naik lagi di atas. Bayarannya 20 tahun naik ini. 20 tahun. Minimal Mahathira ini soalnya. 30 tahun ya? Iya, minimal Mahathira yang naik. Iya, makanya kan minimal 20 tahun bayarannya nih. Ya, kalau kita tadi ada huruf B, bodi kirinya kan bentuknya unik. Kenapa? Karena bentuk tanah wihara itu kita seperti itu. Ini bentuknya. Ini boleh masuk gak Pak? Boleh. 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 Ini bentuknya kan huruf B ini. Tanah wihara ini kan begini, sama seperti huruf B ini. Ya kan, huruf B kan. Huruf B buletan di Dhammasala yang bawah, sama Dhammasala atas buletan huruf B-nya itu. Benar-benar bulat kan? Bulat-bulat kan? Ini yang bisa Sudah jadi, yang balik itu memiliki makna kenyataan tidak selalu sesuai dengan keinginan. Kenapa demikian? Kalau kita tidak mau menerima kenyataan ada jam yang berputar terbalik, maka kita menganggap melihat jam ini, ini sih jam salah, jam rusak. Sudah, begitu saja. Tapi kalau kita mau menerima kenyataan, oke, ada jam yang berputar terbalik. Kalau gitu bagaimana? Apa jamnya kita rubah? Kan nggak bisa. Memutar ke kanan, angkanya kita geser pun nggak bisa. Kita bukan tukang jam. Ya. Yang bisa kita ubah adalah pikiran kita untuk menerima jam ini adalah jam terbalik. Kita sesuaikan pikiran kita. Coba sekarang dibaca jam berapa kalau ini jam terbalik? Kurang atau lebih? 9 lebih 10, iya, lebih 9 lah. Udah pinter. Lebih 8. Bisa kan? Bisa dibaca kan?
Ya kan? Tanpa harus merubah jamnya kan? Maknanya apa? Kenyataan yang terjadi kan nggak bisa kita ubah. Ya kan? Mau seperti apapun juga kenyataan yang terjadi nggak bisa kita ubah. Kita hanya bisa mengubah pikiran kita untuk menerima kenyataan. Nah, untuk air terjun kan nggak pernah berhenti sepanjang waktu. Ya kan? Selama masih ada sumber airnya, pasti akan mengalir terus dan tidak pernah berhenti. Itu melambangkan bahwa hidup kita itu selalu berproses, berubah, dan berputar. Nggak pernah benda yang kekal tetap, nggak ada di dunia ini. Semua berubah. Nah, tapi kita mengerti bahwa hidup kita selalu berproses, berubah, itu hanya sebatas prosesnya. Bukti yang paling nyata adalah ketika kita mengalami hal-hal yang bahagia, maunya apa? Nggak berubah. Harus tetap, nggak bisa. Atau untuk hal-hal yang menyedihkan, maunya saat itu juga berubah. Padahal akan berubah, tapi butuh waktu. Ini saya kasih sampel aja satu biar itu sendiri ada ya Candi Sumber Awan. Itu adalah replika Candi Sumber Awan. Candi Sumber Awan itu satu-satunya candi di Jawa Timur yang berbentuk stupa dan dibuat dari batu andesit. Candi-candi di Jawa Timur cenderung menggunakan batu merah. Lama kesini Anda akan merasakan uniknya marmer itu. Dia tidak pernah panas selamanya. Jadi walaupun tengah hari panas sekali, dia akan sejuk dingin seperti lebih dingin dari keramik Anda sekarang itu. Tadi Anda sampaikan bahwa perilaku manusia yang jelek, ucapan jelek dan cara berpikir yang jelek itu sebetulnya ada orang-orang tertentu yang mau mengembangkan spiritual kalau dia sudah mendapatkan pemahaman bahwa saya ini harusnya menjadi orang yang lebih baik. Masa sih saya jahat terus seperti ini? Ya, jadi dimulai dari tokoh antagonis untuk nanti menjadi protagonis. Jadi sekarang dia melihat stupa itu, nanti Anda akan lihat sebentar lagi karena itu di area atas. Stupa ini adalah, karena ada yang putih ya, stupanya utuh putih. Wah, kalau gitu aku yang jelek ini aku bisa menjadi lebih baik. Nah kemudian dia melewati yang tadi Anda sudah jelaskan, pohon bodhi. Atau pertama adalah kalau mau baik, kita mulai dengan punya rasa malu dan takut, diri otapai. Malu dan takut melakukan kejahatan. Orang yang malu itu berarti dilihat orang. Malu lah dilihat orang, mah juga kok jahat. Kenapa? Karena orang lain. Anda kalau mengamati lingkungan Anda, umat Buddha itu tidak banyak. Mungkin di keluarga Anda, mungkin hanya Anda. Mungkin di tempat kerja Anda, mungkin hanya Anda. Mungkin di masyarakat Anda, mungkin hanya Anda. Kita harus punya rasa malu. Kenapa? Karena kita orang yang sedikit di lingkungan kita. Jadi mereka lingkungan kita itu tidak belajar agama Buddha. Mereka kadang tidak nonton video-video Buddhis. Mereka tidak membaca, tidak punya pengangguran mereka membaca agama Buddha. Tapi mereka melihat kita sebagai contoh umat Buddha. Kalau kita baik, mereka akan menganggap agama Buddha ini baik. Seperti Anda nyicipi sayur Anda yang Anda masak, asin. Ini hanya setitik ini, Anda menyimpulkan satu panci ini asin semua. Ini kok manis sekali, Anda menyimpulkan satu panci itu manis semua. Teman Anda, lingkungan Anda itu juga sama. Mereka mencicipi agama Buddha itu lewat Anda. Kalau Anda jelek, mereka akan menganggap agama Buddha ini memang orangnya tidak baik, makanya pantas orangnya sedikit. Tapi kalau mereka melihat Anda baik, mereka akan mengatakan, oh, agama Buddha baiknya kayak gini sayang ya, kok cuma sedikit. Nah itulah malu. Makanya ketika kita mau berbuat sesuatu, kita harus malu. Kayak umat Buddha masa melakukan itu. Takut itu berarti di atas diri kita sendiri, bahwa kalau saya melakukan kejahatan, dia akan kembali pada diri kita. Kalau saya melakukan kebaikan, maka buahnya pun akan kembali diri kita. Kenapa saya harus melakukan kejahatan untuk mempersulit hidup saya sendiri di masa depan? Maka saya harus melakukan kebajikan supaya hidup saya di masa depan akan dipermudah oleh kebajikan kita. Nah, kemudian kita melihat pohon bodhi sebagai teori bahwa agama Buddha, saya melihat itu adalah bahwa itu adalah jalan hidup saya yang harus saya jalani, yaitu roda dharma yang kita injak itu tadi. Ya, roda dharma, karena di pohon bodhi itu lingkungannya kan bentuknya nanti roda dharma kalau Anda lihat dari atas. Nah itulah dharma itu bukan cuma dipuja,
Dhamma itu bukan cuma dihafal, Dhamma itu bukan cuma disimpan, tapi Dhamma itu adalah untuk dilaksanakan di dalam kehidupan. Nah, kemudian Anda disebut tangga langit karena ketika Anda berada di lantai yang paling bawah, Anda melihat ke atas, Anda melihat langit. Bahwa perjalanan orang yang perilakunya tidak baik tadi untuk menjadi baik itu seperti mendaki ke langit. Tidak gampang, tapi juga harus berusaha. Dan tangga itu tidak ada berhentiannya. Yang kalau ada di rumah Anda ada tangga, biasanya naik sedikit, kemudian ada rata, kemudian naik, yang ada bordes istilahnya. Ya, itu namanya bordes. Tapi tangga langit itu tidak ada bordesnya. Terus nanti Anda hitung lagi, turun lagi, hitung lagi. Nanti hitung lagi. Kalau perlu tinggal di sini, karena Anda tarik di sini. Anda bisa tinggal di sini untuk menakuti token. Tidak ada pemberhentiannya. Kenapa? Untuk mencapai pencerahan dengan tingkat kesulitan yang tinggi itu ibarat mendaki ke langit. Jangan pernah berhenti. Anda jangan pernah berhenti pada sesuatu yang telah Anda pernah mulai. Itu Anda naik. Naik ke sana, nanti Anda lewat beberapa tahap, ada pilar dan ada apa, ceritanya panjang sekali. Itu kalau diceritakan Anda nggak pulang, dan saya jadi menderita. Karena token di sini jadi lari semua. Nah, akhirnya Anda ketemu stupa itu tadi, stupa yang utuh. Stupa yang utuh ini, bagus juga ya stupa utuh ini. Begitu lihat ke bawah, baik aku ini ternyata masih ada nilai-nilai buruk, nilai-nilai kebusukan di dalam diri ini. Kita hendaknya jangan memvonis bahwa kalau orang jelek itu tidak ada baiknya, kalau orang baik itu tidak ada jeleknya. Jangan mentah memvonis begitu, karena nanti Anda akan kecewa dengan pandangan yang tidak tepat seperti itu. Kalau demikian, berarti saya harus memperbaiki diri lagi, bahwa saya sudah kelihatannya sama orang lain sudah bagus, tetapi batin saya ini masih ada kebusukan di dalam. Karena itu saya mulai naik lagi, naik di dalam masalah terbuka itu. Dan masalah terbuka yang menjadi tempat paling sakit Buddha Rupang Buddha. Hampir di semua wihara, tempat yang paling utama pasti ada Buddha Rupang. Di sini tidak ada. Di sini tempat yang utama adalah yang ada pohon bodhi. Karena pohon bodhi itu sebetulnya adalah pemujaan yang diajarkan langsung oleh Sang Buddha. Ketika Sang Buddha mencapai pencerahan, hal yang beliau lakukan dalam seminggu, beliau memandang pohon bodhi. Tidak berkedip. Itu pemujaan yang pertama, ataupun penghormatan Sang Buddha yang pertama kepada pohon bodhi. Kemudian ketika di hari akhir Sang Buddha sudah di hari usia yang lanjut, kemudian banyak umat yang datang mempersembahkan bunga, dupa dan sebagainya. Sang Buddha dengan usia lanjutnya itu sulit untuk menerima. Bante Ananda pun kasihan dengan beliau yang sudah usia lanjut. Kemudian Bante Ananda bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana ya supaya mereka ini puas dengan orang-orang yang ingin mempersembahkan bunga, dupa dan lilin kepada Bante, tetapi Bante tidak harus menyambut mereka karena dengan usia. Ya, Sang Buddha kemudian menyampaikan, ya tanam aja pohon bodhi, supaya mereka yang mau mempersembahkan sesuatu bisa langsung ke pohon bodhi. Ada yang pernah ke India ketika beliau sudah usia lanjut. Dan di pohon bodhi itu kita lalu melihat lingkungannya, tidak ada dinding, tidak ada jendela, tidak ada atap, tidak ada apa-apa. Jadi suka dan duka, jahat dan baik itu ternyata itu hanya konsep dalam pikiran. Kalau kita sudah mencapai pencerahan, tidak ada baik, tidak ada buruk. Baik itu karena keinginan Anda tercapai, buruk itu karena keinginan Anda tidak tercapai. Yang berkali-kali saya sampaikan ketika kenapa kita tidak sayang sama anak secara merata. Kenapa kita nggak sayang sama binatang yang mungkin kita pelihara, mungkin punya anjing 2 atau mungkin lebih dari 1? Kok sayang kita nggak merata? Karena kita hanya sayang kepada mereka yang memuaskan keinginan kita. Dan kita tidak suka dengan orang yang tidak bisa memuaskan keinginan kita. Jadi sebetulnya kita suka dan tidak suka kepada pihak lain, itu adalah karena memuas keinginan kita. Tapi jangan lupa ketika kita melihat orang lain memuas keinginan kita, sebetulnya kita pun adalah pemuas keinginan mereka. Orang yang mencintai Anda sebetulnya karena Anda memuaskan keinginan dia. Orang yang membenci Anda karena orang itu tidak memuaskan keinginan Anda.
cinta dan benci hanya karena keinginan. Tapi ketika kita sampai di tingkat yang paling atas, bukan cinta dan bukan benci, akhirnya yang ada adalah batin yang netral. Ketika batin netral itu muncul, tidak ada lagi pemanfaatan, pemuasan keinginan. Karena hubungan kita sesama manusia adalah hubungan manusia yang sama-sama menjalani kehidupan sesuai dengan karmanya masing-masing. Kamu mau baik dengan saya, tidak menambah kemelekatan saya dengan kamu. Kamu jahat dengan saya, kamu juga tidak menambah kebencian saya dengan kamu. Karena kita semua adalah netral. Tetapi kita tidak bisa di atas terus. Karena kita harus turun, keluar menuju gerbang kebebasan. Jadi pencerahan yang kita dapatkan itu hendaknya kita bagikan kepada orang-orang. Karena kita tidak bisa berada di menara gading yang terus berbahagia dengan pencerahan. Tapi kita harus kembali ke masyarakat, membumi, supaya kita bisa membagikan tips untuk orang lain pun mencapai pencerahan. Nah itulah konsep dasarnya, selain detail yang kecil-kecil.